Halo semuanya, selamat datang di kanal YouTube saya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sedang ramai dibicarakan, yaitu RUU penyiaran yang baru. RUU ini menghadirkan banyak perubahan yang kontroversial dan berdampak besar pada kebebasan pers serta pengawasan konten di Indonesia. Yuk mari kita kupas satu persatu. Percintaan cinta monyet. Nah ini kan berat Bapak Ibu. Jadi ini tantangan yang dihadapin oleh KPI, karena kalau nggak secara eksplisit diatur, kami tuh bekerja berdasarkan aturan. Dan saya menghargai Pak Deddy Kobusir sebagai masyarakat yang memang perlu diliterasi dengan baik, dan kami masih terbatas melakukan literasi kepada konten kreator karena keterbatasan anggaran kami. Insya Allah Pak Ketua, kalau anggaran ditambah, mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Ini karena Segmen yang pertama yaitu tentang perubahan struktur dan masa jabatan KPI. RUU penyiaran terbaru mengusulkan perubahan masa jabatan anggota KPI dari 3 tahun menjadi 4 tahun, dan mereka dapat dipilih kembali untuk satu periode tambahan. Jumlah KPI daerah juga dikurangi dari 7 menjadi 5 orang. Perubahan ini mengundang pertanyaan, apakah perpanjangan masa jabatan dan pengurangan jumlah anggota akan meningkatkan efektivitas KPI atau justru membuka peluang untuk intervensi politik yang lebih besar. Jika KPI memiliki lebih banyak waktu dan wewenang, bagaimana kita memastikan mereka tetap independen dan tidak menjadi alat bagi kepentingan golongan tertentu. Segmen yang kedua yaitu tentang wewenang KPI dalam penyelesaian sengketa pers. Salah satu poin paling kontroversial adalah pemberian wewenang kepada KPI untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik yang sebelumnya merupakan tugas Dewan Pers. Hal ini dianggap bisa memperumit penyelesaian sengketa dan mengancam independensi pers. Aliansi Jurnal Indonesia menyatakan kekhawatiran mereka bahwa pemindahan wewenang ini dapat membuat proses penyelesaian sengketa menjadi tidak efisien dan lebih rentan terhadap tekanan politik. Bagaimana kita bisa menjamin bahwa KPI akan tetap adil dan transparan dalam menangani sengketa ini? Segmen yang ketiga yaitu tentang pengawasan konten digital. RUU ini juga memperluas cakupan pengawasan KPI hingga ke platform digital seperti Netflix, Amazon Prime, dan layanan streaming lainnya. Langkah ini diambil dengan alasan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran bahwa kebebasan dan kreativitas di ruang digital akan terancam. Penyiaran digital memiliki logika dan teknologi yang berbeda dengan TV konvensional. Mengapa harus menggunakan aturan yang sama? Bagaimana jika aturan ini justru menghambat kreativitas dan inovasi konten digital yang selama ini tumbuh dengan pesat dan memberikan alternatif bagi masyarakat? Di segmen yang terakhir ini, kita membahas tentang pembatasan penayangan jurnalistik investigasi. Poin lain yang tak kalah penting adalah larangan terhadap penayangan jurnalistik investigasi. Ini menjadi sorotan karena jurnalistik investigasi sangat penting untuk mengungkap berbagai kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pembatasan ini bisa dilihat sebagai langkah mundur bagi kebebasan pers dan transparansi. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kontrol terhadap penayangan konten ini tidak digunakan untuk menyembunyikan fakta-fakta penting dari publik? Terakhir yaitu tentang penyiaran yang baru ini memang membawa banyak perubahan, tetapi juga banyak kekhawatiran. Sebagai warga negara, kita harus terus kritis dan menyuarakan pendapat kita agar kebijakan yang diambil tentang pendukung kebebasan berpendapat, transparansi, dan inovasi. Jangan lupa untuk terus memantau perkembangan isu ini dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten kritis lainnya. Sampai jumpa di video lainnya. See you. Kemarin gua ngelihat stasiun TV naikin film judulnya Kickboxer. Adegan kickboxingnya disensor. Kalau lu gak bisa nayangin adegan orang berantem, ya jangan nayangin film Kickboxer. Pas adegan berantemnya diganti sama penonton tepuk tangan. Kata gue, kalau gue mau nonton penonton tepuk tangan, gue nonton dahsyat anjing.
Ngapain gue nonton ini? Nah, belakangan kata pemerintah nih untuk menghindari perilaku seks menyimpang, itu istilahannya menurut gue, perilaku seks menyimpang. Karena setahu gue berhubungan seks nggak ada yang lempeng ya, menyimpang semua. Jambak-jambak dikit, tampar-tampar dikit. Tayangan sekarang banyak disensor. Oke, salah satu yang paling absurd menurut gue, dan lu pasti tahu. Waktu itu Shizuka, tahu Shizuka? Temennya Giant, Suneo, Nobita. Shizuka pakai baju renang di laut, disensor, di blur. Yang nafsu siapa? Siapa yang nafsu ngelihat Shizuka pakai baju renang? Siapa? Siapa? Shizuka. Masa pakai baju renang di laut di blur? Yang nafsu siapa? Terus kan gue ngomel di Twitter ya, ini apa-apaan sih nih orang-orang kok disensor kayak gini? Terus ada followers gue, nggak bohong gue, followers gue bilang gini, Bang bukan gitu, ini bukan masalah siapa yang nafsu, abang mesti mikirin dong perasaan orang tuanya. Lanjutannya, abang mesti mikirin dong perasaan orang tuanya, kan orang tuanya susah jelasin sama anaknya. Orang tuanya susah jelasin kenapa Shizuka pakai baju renang di laut. Gimana cara orang tuanya jelasin Doraemon? Doraemon itu robot, kucing. Dari masa depan. Kembali ke masa lalu lewat meja belajar. Keluar dari laci. Lacinya lebarnya segini, pala Doraemon segini. Gimana jelasinnya? Gimana jelasin Shizuka pakai baju renang di laut? Nggak bisa. Ini ada lagi nih, ini lebih ekstrim dan lu pasti tahu nih. Suatu hari sebuah stasiun TV memutuskan untuk menayangkan liputan tentang susu sapi. Lu tahu nih arahnya kemana, lu tahu nih. Lalu ketika ada adegan sapi diperah, pentil sapinya di blur. Yang nafsu siapa? Siapa yang nafsu ngeliat pentil sapi? Siapa? Kasih tau sama gue, ada gak orangnya sekarang? Siapa? Siapa yang ngeliat pentil sapi itu? Idih. Tarik terus sob. Siapa? Dan orang-orang pada protes kemana? Ke KPI. Salah. Oh KPI ini parah, KPI nyensor. KPI itu gak pernah nyensor. KPI itu gak bisa nyensor. KPI itu kerjanya negur. KPI itu kerjanya ngirim surat teguran ketika sebuah acara TV kelewatan. KPI itu kayak anak gak asik di kelas yang suka ngadu ke guru kalau lu berisik. Nah itu tuh. Bener.